IWB saat ini dibuat bingung dengan adanya dua isu atau dua bisikan terawangan hasil terawangan dari New R25 yang arahnya membingungkan, Cak. Karena satunya mengatakan bahwa A dan satunya B. Kita akan bedah setelah ini dalam sebuah video terupdate dari New R25, kisi-kisi yang akan di-share dalam video berikut ini. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dengan IWB Kang Mas. Sekali lagi IWB haturkan matur nuwun buat sampean semuanya yang selalu setia mantengin YouTube Iwan Benaran. Walaupun mungkin jujur, Cak, saat ini kalau kita mau bahas motor tuh kadang-kadang puyeng, karena kita kan nggak bisa keluar, kita nggak bisa melakukan liputan, dan yang jelas banyak sekali kendala, khususnya gara-gara pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Kang Mas, sekarang sampai tahu kan sudah ada PPKM yang baru mikro, jadi kita harus menghormati itu, kita harus tahan mengenai aktivitas, dan ini yang memberikan IWB itu seperti apa ya, mati kutu, Kang Mas. Jadi mau review motor, mau touring atau mau review di jalanan agak ya nahan-nahan lah. Dan banyak sekali video-video sebenarnya yang IWB share ke sampean semuanya adalah video lawas yang IWB belum upload, dan akhirnya IWB upload karena memang ketidakadanya topik ataupun apa ya, materi, Kang Mas. Itu jadi ya udahlah, nggak masalah ya. Yang penting kan saat ini kita selalu update buat sampean semuanya tentang motor-motor terbaru. Dan sekarang, Cak, yang celaka lagi adalah mengenai project motor baru. Nah, ini adalah sebuah update buat sampean semuanya bagaimana berpengaruhnya namanya COVID-19. Jadi sampean tahu kan pemerintah sudah mengetuk palu, Cak. Jadi memberikan konfirmasi bahwa ada pembatasan kegiatan secara mikro karena COVID. Jadi ini juga berpengaruh pada produksi motor-motor ataupun kendaraan otomotif. Ini sangat berpengaruh, Kang Mas. Sampai tahu nggak? Sekarang ini banyak sekali aktivitas yang dibatasi dan juga perkantoran ataupun pabrik. Akhirnya mereka melakukan yang namanya kita katakan freezing. Jadi di freeze dulu, dibekukan dulu sementara. Dan ini memberikan apa ya? Kita katakan berpengaruh sekali dengan jadwal time frame yang seharusnya bisa kita nikmati secepatnya. Motor atau produknya bisa kita nikmati as soon as possible, tapi ternyata gara-gara PPKM yang memang tidak ada pilihan lain, itu ya ngaruh sekali, Cak. Jadi ya bagaimanapun ini tindakan yang kita harus support dari pemerintah, ini demi kebaikan kita semuanya. Tapi kita tidak tutup mata, Kang Mas, bahwa kondisi ini memang sangat berat buat kita semuanya, Cak. Lek boso jone angel, Mas. Angel, Cak, angel tenan, asli angel tenan. Alhamdulillah IB juga untungnya IB kemarin kan pulang kampung, Kang. Masih tahu kan bahwa IB pulang kampung dan baru kemarin sekitar 2 hari yang lalu nyampe di Jakarta. Jadi untungnya IB sudah di Jakarta sehingga ya agak tenang, Cak. Saran IB buat sama semuanya setelah neng rumah wae ya. Jadi nikmati waktu di rumah supaya benar-benar yang COVID ini makin turun ya. Jadi kita bisa aktivitas lagi. Jadi memang lelah, Cak. Ngomongin COVID ini sudah lelah. Kembali lagi soal project, Cak. Sampai tahu kan bahwa beberapa video sebelumnya IWB sudah share ke sampean semuanya tentang project New R25 yang kita temukan memang disinyalir sudah berjalan. Project ini sudah berjalan, Kang Mas. Sampai tahu kan bahwa sebelumnya IWB juga share ke sampean semuanya tentang spacesuit yang kita temukan, spacesuit yang kita pergokin berkat sampean semuanya, matur nuwun ya. Waktu itu Cak Karwek ya, Cak Karwek sudah membantu Iwan Benaran mendapatkan video eksklusif yang juga di-upload juga di YouTube channelnya. Dan juga IWB juga bisa share juga ke sampean semuanya mengenai sosok dari New R25 yang ternyata secara looks untuk desainnya itu pada video Cak Karwek atau foto Cak Karwek itu kita melihat bahwa ternyata desainnya sami mohon, Kang Mas. Jadi desainnya nggak berubah dan hanya kita tangkap adanya perbedaan di bagian lampu sen. Nah, tapi gini, Cak, sekarang ini IWB dihadapkan pada dua persimpangan yang membuat kita penasaran, yang membuat IWB juga merenung. Sakjane sing bener ki sing ndi sih? Yang bener itu yang mana? Karena gini, jujur, Cak, IWB untuk akses pabrikan garpu tala memang agak sulit. Akses ke sana agak sulit. Jadi untuk membongkar benar secara detail itu butuh
extra effort, Cak, usaha lebih keras lagi. Jadi ini yang memberikan IWB itu juga apa ya, 50-50 lah. Ada kegamangan, ada keraguan yang kita katakan bahwa terowongan ini sulit menembus barikade yang mereka pasang. Bosannya ngono, Cak. Jadi saat ini pun IWB ada dua nih. Jadi ada dua ada dua hasil terowongan, Cak. Ada dua isu-isu, kisi-kisi bisikan ya. Jadi semacam wangsit yang datang ke kuping IWB ini, celah bosri wangsit. Ada dua, Cak. Ada dua yang sama-sama kuat, tapi juga membuat IWB puyeng mengenai R25 ini. Opo, Cak, IWB? Jadi gini Kang Mas, alon-alon ya, kita akan bahas pelan-pelan saja. Seperti yang sampai tahu sebelumnya bahwa IWB sudah membahas mengenai New R25, di mana kita berpatokan dari spacesuit yang sudah IWB share ke Samin semuanya. Spacesuit yang di-share Cak Karwek dari gambar dan video pada saat Cak Karwek menjelajah jalanan Pantura. Di sana kita melihat ada 3 motor yang termonitor ya, kepergok di sana. Yang pertama adalah Aerox, kemudian yang kedua adalah MT25 terbaru, yang terakhir adalah R25 yang misterius. Kita katakan misterius karena kenapa? R25-nya tuh sami mawon, Cak, dari desainnya. Sami mawon, plek-ketiplek desainnya. Dari casingnya, dari depannya, dari sampingnya, dari suspensinya, dari swing armnya, belakangnya, apapun itu, tangkinya juga sami mawon, Cak. Tapi kita menemukan adanya perbedaan pada lampu sennya. Nah, di sana IWB sudah share ke Samin semuanya dalam gambar ini pula bahwa R25 yang dipergokin oleh Cak Karwek menggunakan lampu sen LED yang sangat mirip komponennya dengan MT25 terbaru. Jadi itu yang kita tangkap kemarin, dan memang tidak ada keterangan apapun setelah itu, nyaris silently. Jadi sangat senyap, tidak ada informasi susulan apapun. Termasuk MT25 itu apa? Maksudnya apa itu MT25 kok gitu ikut itu, kenapa? Nyapo gitu loh. Tapi kalau MT25 menurut IWB memang hanya mengawal. Itu analisa kita pertama. Kemudian untuk Aerox-nya sama, jadi mungkin mengawal. Ataupun ya kita tahu bahwa Yamaha saat ini sudah sangat pintar mereka melakukan decoy. Jadi mereka memang walaupun tes di jalanan, namun bisa saja casingnya diganti dengan casing yang memang casing sebelumnya. Jadi casing generasi yang sebelumnya. Jadi secara dalamnya beda sebenarnya, tapi casingnya diganti. Ini IWB katakan demikian karena banyak sekali motor-motor baru Yamaha sekarang yang lolos dari pantauan blogger ataupun ya vlogger. Jadi khususnya blogger ya, memang kalau vlogger kan lebih banyak IWB sih nggak mengatakan IWB vlogger, tapi vlogger-vlogger teman-teman kan lebih banyak bukan mengamati mengenai new product, tapi mereka lebih ya Sunmore dan sebagainya. Tapi kalau IWB kan bukan. IWB katakan IWB blogger ini adalah intelijensi, intelijen lagi. Paparazzi, bosan nih, Cak. Biar lebih keren gitu loh, ngomongin paparazzi gitu. Jadi paparazzi motor baru. Nah, dari terowongan IWB sebelumnya kita katakan bahwa ada beberapa motor Yamaha yang lolos dari pantauan tiba-tiba nongol. Dan justru nongolnya bukan di Indonesia, tapi di Vietnam. Untunglah ada Cak Nguyen yang membantu IWB membongkar semuanya sebelum dirilis di Indonesia. Tapi spacesuitnya di Indonesia nggak ada, Cak. Bahkan di jalanan nyaris tidak kita temukan sebelumnya. Ini kan kurang ajar ya toh. Artinya apa? Yamaha Indonesia sudah sangat pintar untuk melakukan decoy. Apakah tidak ada test ride? Nggak mungkin, Cak. Kalau standar Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, itu pasti ada spacesuit. Tapi khusus untuk Honda memang kita taruh aja ke belakang. Karena Honda memiliki sirkuit pribadi, di mana mereka tidak melakukan tes di jalanan umum, tapi di sirkuit pribadi, di mana ya semuanya ditutup sangat rapat. Jadi kita nggak mungkin bisa mengendus, Cak. Kecuali ya sampai karyawan Honda di dalam yang bisa ngelihat, tapi nggak mungkin sampai bisa jepret. Karena intinya ya bisa sampai langsung dipecat Kang Mas, karena sangat-sangat keras tentang itu. Nah, kalau kalau Yamaha, Suzuki, Kawasaki, mereka selalu melakukan test ride. Test ride ini untuk apa? Ini adalah untuk menguji coba, Cak. Jadi bagaimana respon dari para komponen casing setelah digunakan setelah 30.000 km. Dan dengar-dengar memang yang IW dapatkan rumor pengetesan motor seluruh pabrikan rata-rata di atas 30.000 km. Bagaimana casing-casingnya,
bagaimana baut-bautnya, apakah ada gejala kendor yang membuat suara nggak nyaman, dan juga bagaimana dengan engine-nya, apakah engine-nya ada problem, apakah ada rembesan, bagaimana dengan suspensinya, apakah ada seal-seal yang bocor dan sebagainya, bagaimana kinerja suspensi, bagaimana elektroniknya, semuanya Cak dites oleh mereka di jalanan sesungguhnya. Nah, memang kebijakan Honda beda, karena Honda itu sebenarnya kalau sampai lihat di dalamnya, bukan berarti Honda tidak bisa melakukan simulasi seperti jalanan umum, karena mereka punya semacam simulasi di dalam Cak. Jadi ada tanjakan, turunan, ada speed trap, ada posisi tidur, ada tempat yang memang sangat konfidensial. Ini WB tahu dari pada saat ngetes, pada saat kemarin yang ngetes CBR 250R kan sempat masuk ke dalam, memang ada simulasi yang benar-benar real seperti jalanan biasa. Tapi memang tertutup rapat Cak, jadi temboknya tinggi banget. Ya, jadi ini yang IB katakan bahwa saat ini Yamaha sudah sangat pintar. Yamaha benar-benar menutup semuanya rapat-rapat. Dan inilah yang membuat kita mati kutu Kang Mas. Mati kutunya apa? Karena kadang-kadang gini Cak, apakah betul R25 kemarin itu sosoknya akan seperti itu? Jangan-jangan itu hanya decoy. Ini yang sekarang ini timbul nih, yang paling update dari Iwan Banaran. Jadi dari IWB mendapatkan ada dua bisikan. Yang pertama adalah yang IB sudah share ke sampean tadi. Yang pertama adalah dari engine-nya masih sama Cak, engine nggak berubah. Engine nggak berubah artinya apa? Engine masih 2 silinder. Jadi jangan pernah berharap atau jangan pernah berpikir bahwa R25 nanti yang kita bahas ini yang menggunakan mesin 4 silinder, enggak Cak. Masih tetap 2 silinder. Dan apakah sudah cross plan atau masih sama dengan sekarang? Ini yang belum kita bisa, yang belum bisa kita gali. Artinya apa? Engine masih misterius. Engine masih sangat konfidensial dan IB belum berani katakan apapun tentang engine. Tapi hanya berani katakan bahwa engine masih tetap 2 silinder. Itu yang kita garis bawain. Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini akan menggunakan basis yang sama, tidak akan berbeda dibandingkan dengan yang sekarang. Jadi yang saat ini yang mungkin kita katakan kurang laku ini Cak, yang matanya mendulu ya, kemudian suspensi upside down, belakangnya masih sama, ya buntutnya sama. Jadi dikatakan bahwa untuk desain ini akan sama seperti sekarang. Yang beda hanya apa? Yang beda hanya kelistrikannya Cak. Kelistrikannya dan juga mappingnya, termasuk lampu senya. Karena lampu sen berbeda. Menggunakan LED tentunya ada perbedaan komponen seperti flashernya beda. Ada flashernya, kemudian LED, bukan bohlam biasa. Jadi ada sedikit penyesuaian. Itu yang Ibu dapatkan dari satu suara. Kemudian suara lainnya, ini yang membuat Ibu pusing. Jadi ada suara lain yang mengatakan bahwa disinyalir Yamaha sudah menyiapkan desain yang baru Cak untuk R25 ini. Desainnya ini akan merupakan kombinasi desain dari old R6 campur dengan R7. Jadi ada kombinasi desain antara R7 dan juga R6. Artinya apa? Artinya ya dari headlampnya berubah. Jadi modelnya tuh lebih sangar, ya kan? Dan juga berubah dari sisi tangkinya, dari desainnya dikatakan lebih muskuler. Dan kalau untuk frame tidak berubah Cak, frame masih tetap tubular. Jadi model tralis, bukan model delta box. Jadi sama kalau yang berharap wah 25 semoga saja delta box, enggak Cak. Kita coret, sama coret saja. Dari terawan IBB tidak ada indikasi yang akan menggunakan delta box untuk engine atau untuk sport 250 cc-nya. No, mereka akan tetap menggunakan tubular atau model pipa bulat dengan jalinan ala-ala tralis yang seperti sekarang ini. Karena kenapa? Frame tralis yang pertama adalah dipercaya lebih murah dari sisi cost. Itu yang pertama ya. Lebih murah dari sisi cost. Itu pasti. Karena delta box itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan tralis untuk cost-nya. Jadi untuk biaya produksinya itu lebih mahal Cak. Itu yang pertama. Yang kedua, tralis dipercaya lebih ringan Cak. Jadi lebih ringan namun tidak kalah rigid. Makanya kalau saya perhatikan kan sampai MotoGP aja KTM masih menggunakan mode tralis. Dan terbukti kan KTM RC berhasil juara ya, dan juga beberapa kali podium. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Memang kalau kita ngomongin frame itu fundamental pada sebuah motor ataupun ya khususnya racing ya. Namun tidak serta-merta bahwa tralis itu buruk atau jelek, enggak. Mungkin secara looks-nya aja kalah. Karena looks-nya kurang padat, tapi kalau secara fungsi nggak kalah Kang Mas kalau sudah dihitung secara geometrinya, distribution weight-nya, semuanya dikalkulasi dengan begitu presisi, pastinya tidak akan kalah dengan model twin spar atau twin spar ini ya, kotak ya maksudnya, ataupun delta box kita bahasanya di Yamaha. Dan untuk R25 nanti tetap menggunakan model tralis, jadi model tubular lah kita sebutannya. Itu yang jelas Cak.
Terus IB juga mendapatkan kisi-kisi yang lain bahwa kisi-kisi, bisikan lah kita katakan suara yang kedua nih, bahwa secara looks nanti berubah total. Sementara engine masih tetap sama, engine-nya 2 silinder. Nah ini yang menarik Cak, engine ternyata sama dengan suara pertama. Engine-nya sama ya, dapur pacunya sama, 2 silinder, tapi desainnya beda. Itu yang bikin IWB ya lumayan garu-garu Kang Mas, iki saja yang bener yang mana ya. Ya apapun itu memang semuanya hanyalah gosip ya, isu yang jujur IWB tidak bisa katakan atau tidak cukup pede ya mengatakan bahwa ini benar atau tidak, tapi bolehlah sampean tampung intinya gitu. Jadi kalau sampean bertanya ke IWB, Cak IWB bagaimana R25 nanti desainnya, IWB tidak berani katakan apapun Kang Mas. IWB hanya ingin nge-share itu saja, poin itu saja, bahwa ada 2 suara. Yang pertama desain masih sama ya, yang masih sama seperti sekarang tanpa ada banyak perombakan, hanya lampu sen dan juga kelistrikan, sentuhan mapping dan sebagainya. Dan sepertinya power juga tidak akan melejit jauh ataupun justru identik dengan sekarang, di mana powernya 36 PS dengan spesifikasi atau konfigurasi engine masih sama 2 silinder dan identik dengan sekarang. Tapi ada 2 suara ada suara yang kedua di mana mereka mengatakan bahwa untuk desainnya berubah dan juga ada sedikit perombakan pada engine-nya, dan bisa saja ini cross plan walaupun sebenarnya ini bukan short project. Jadi suara kedua ini mengatakan bahwa ini bukan short project. Untuk CP2 ini bisa saja nanti in the next project. Jadi ini agak terdistorsi IWB antara dua ini Cak. Karena yang suara kedua ini seolah-olah sebenarnya tidak untuk sekarang gitu loh. Jadi apakah memang sebenarnya yang suara satu itu nanti yang akan lahir di tahun ini, akhir tahun, jika tidak berubah Cak? Karena sampai tahu kan dengan adanya COVID ini dan adanya adanya kebijakan-kebijakan yang sudah lahir barusan membuat semuanya mundur Cak. Jadi kalau saya menanya, trialnya pun sekarang sudah mundur lagi. Trial itu kan harus ada time frame-nya, dan time frame-nya tuh ada target. Tapi kalau sudah seperti ini ya mundur lagi Kang Mas. Jadi semuanya dinamis, semuanya situasional. Kita tidak bisa kasih konfirmasi kapan New R25 itu akan datang, tapi yang jelas saat ini sebenarnya sudah running. Itu yang Ibu dapatkan terawangannya Kang Mas. Jadi ini terawangan semuanya belum tentu akurat, tapi sampai tampung saja. Jadi trial R25 terbaru sudah jalan sebenarnya, tapi karena adanya PPKM ya namanya mikro, maka ini memaksa pabrikan melakukan rescheduling ulang untuk time frame, dan ini rumor yang Ibu dapatkan sehingga disinyalir akan mundur lagi dari time frame sebelumnya yang kita katakan akhir tahun. Apakah dengan kondisi ini akan memaksa pabrikan memundurkan lagi hingga tahun depan, Ibu nggak tahu. Tapi yang jelas New R25 saat ini memang masih misterius kita katakan. Karena kenapa? Sepertinya Yamaha tidak seperti pabrikan Honda yang mana sangat getol banget, tapi Yamaha ini terkesan agak setengah-setengah ya untuk garap sportnya ini, karena kita tahu bahwa secara market sangat kecil, secara market tidak menggiurkan Kang Mas lek bosone Mas. Jadi secara market itu benar-benar kering, garing Cak. Walaupun mau di push atau enggak sama aja gitu loh, karena profitnya nyaris nggak ada. Itu yang IWB dengar ya, bener atau orang ngerti Kang Mas. Jadi apapun itu yang jualan kan mereka. Kalau kita ini kan penikmat, kita ini biker kan hanya menikmati motornya. Kalau pabrikan itu kan yang membuat. Jadi bagaimana cost-nya, biaya, tetek bengeknya kita kan nggak ngerti, mereka yang ngerti. Jadi kita hanya menuntut yang terbaik, tapi kalau jualannya susah, seret, mereka sudah ngeracik yang banyak, yang keren, dan cost-nya besar tapi nggak ada yang beli ya, pastinya mereka punya pertimbangan sendiri, itu intinya ya. Jadi jangan heran kalau saat ini Yamaha hanya fokus dan sangat fokus di maxi scooter, karena ini adalah lumbung padi mereka, ini adalah jualannya mereka. Nomor 1 jualannya dari sana, profit nomor 1 dari sana, dan jangan pernah nuntut yang lebih daripada itu. Karena kenapa? Ada ketakutan di tubuh Yamaha, ada keraguan di tubuh Yamaha, full dub gitu loh. Jadi sangat full dub, bos apa meneh full dub. Pokoknya sangat ragu lah intinya Cak. Dari fiction mereka ragu. Apakah akan di-continue atau enggak? Ini yang membuat IWB was-was. IWB agak was-was Cak. Karena jika mereka ragu ini di-continue atau tidak, artinya apakah akan ada wacana semacam menyetop produksi forever, discontinue? IWB nggak ngerti, nggak tahu. Ini hanyalah isu di mana mereka hanya masih ragu akan continue atau tidak. Kalau continue akan seperti apa? Kalau ragu akan seperti apa, semuanya masih misterius. Kita akan pantau saja mengenai fiction pula. Kemudian juga New R25 juga demikian. R25 sama statusnya. Mungkin banyak mengatakan di luar negeri laku dan sebagainya, tapi kan
The biggest market in the world, number one is China. Jadi nomor 1 China, Cak. Nomor 2 India, dan nomor 3 Indonesia. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan yang di Eropa, yang di mana di Amerika sebagainya. Kecil banget, Cak. Marketnya kecil, Kang Mas. Jadi walaupun sana laku, selaku-lakunya tetap gedean di sini lah. Jadi gitu ya. Jadi sampai kalau melihat sebuah market dari luar negeri, jangan terkecoh, jangan seneng. Wah, di Amerika larisnya berapa ribu. Indonesia, the biggest market in the Asia Tenggara. Bosnya apa? Bosnya Asia Tenggara. Memang benar, Malaysia aja terjual motor itu 500.000 satu tahun. Itu pada kondisi normal dulu ya. Indonesia terjual 6 juta unit motor satu tahun. Jomplang banget kan? Nah, itulah kenapa Indonesia itu menjadi acuan nomor 1 bagi pabrikan Jepang untuk meluncurkan sebuah produk. Dan jangan heran kalau Indonesia masih menjadi anak kesayangan lah bahasanya, Cak. Kalau market di sini itu mayoritas Jepang. Jadi market di Indonesia itu mayoritas Jepang. Mungkin betul Cina itu adalah terbesar, tapi Cina mayoritas juga dikuasai oleh pabrikan lokalnya yang banyak banget yang KW-KW-nya itu. Ya toh. Dan yang kedua, India. India memang betul marketnya besar, Cak, luar biasa. Tapi kan mayoritas juga dikuasai oleh pabrikan lokalnya, Hero. Dan ke Indonesia itu adalah nomor 3. Tapi mayoritas yang menguasai adalah pabrikan Jepang. Makanya, pabrikan Jepang sangat menganak-emaskan Indonesia sebenarnya. Jika saja Sport 250cc tetap bertengger kokoh, mungkin saja R25 sudah dari kemarin-kemarin akan direvisi total dengan yang lebih keren. Termasuk juga beberapa produk yang saat ini ya sangat anyep, Cak. 150cc Sport Yamaha yang kita harapkan bisa bersaing lawan Honda juga tidak banyak bergerak. Jadi kita hanya bisa berdoa, semoga saja nanti ke depan terus membaik, COVID ini segera diangkat dari muka bumi. Tapi kalau menurut IBB ya, COVID ini kan semacam virus flu. Tidak akan mungkin hilang, Cak. Dari dunia itu nggak akan mungkin hilang. Ini dari analisa IBB. Artinya apa? Kita memang harus berdamai dengan apa? Ya kita berharaplah ada vaksin yang benar-benar bisa membentengi kita semuanya, penduduk sedunia, sehingga COVID-19 nanti dianggap sebagai flu biasa, seperti yang dilakukan oleh Singapura. Jadi bukan flu yang mengerikan saat ini yang kita rasakan, benar-benar Cak, benar-benar bikin paranoid, Cak. Jadi itulah sekilas informasi. Intinya apa dari video ini adalah ada 2 suara mengenai R25 terbaru. Yang pertama adalah desain sama ya, kemudian yang kedua hanya perbedaan di bagian kelistrikan dengan bedanya lampu sen dan lain-lain sebagainya yang sangat minimalis. Sementara yang kedua totally berubah dari sisi desain, engine-nya pun sedikit berubah. Apakah CP2 atau bukan? Apakah ini adalah short project atau next in the future? Nggak jelas. Tapi yang pasti, Mas, saat ini R25 sebenarnya sudah jalan, tapi sementara dibekukan gara-gara COVID ini. Jadi ya kita maklum lah karena memang kondisi seperti ini. Jadi sampai yang menunggu R25, monggo bersabar, Cak. Bisa saja mungkin bisa mundur awal tahun depan atau bisa aja memang tahun ini. Kita akan lihat saja lah intinya ya. Jadi ngono Kang Mas, sekelumit informasi dari IWB. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kadang-kadang kalau udah ngoceh Kang Mas terlalu enak ya. Jadi Cak, kalau bibir udah ngomong tuh enak banget. Jadi makanya kita tuh kelepasan semuanya ya. Jadi mengenai informasi buat teman semuanya, kita sudah videoin dulu. Next kita akan sambung kira-kira sampean ada request apa? Tema mengenai video apa? Biar ibu garap buat sampean semuanya. Tapi sejauh ini jangan yang minta yang keluar-luar dulu ya. Jadi kita yang di dalam rumah aja supaya lebih aman karena kan PPKM saat ini sedang ketat. Jadi kita usahakan di dalam rumah saja ya. Jadi menurut Kang Mas informasi dari BB, monggo komen di komentar di bawah apa yang sampai inginkan video apa, nanti BB akan coba bahas buat sampean semuanya. Oke, Cak, jangan lupa sampean sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaskandes.